Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selawatan sareng salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, serta tabi'in dan tabi'atnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita dalam pembelajaran beriman kepada Nabi dan Rasul. Allah mengutus Rasul bertujuan untuk membimbing seluruh umat manusia ke jalan yang benar. Mempercayai adanya Rasul merupakan salah satu rukun iman dalam Islam. Oleh karena itu, umat Islam harus meyakini terhadap utusan Allah, karena para Rasul Allah itulah membimbing manusia agar selamat dunia dan akhirat. Di dalam surat Al-Anfal ayat 20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu wa la tatawallu anhu wa antum tasma'un. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah dan larangannya. Pengertian beriman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Rasul adalah mempercayai bahwa Allah telah mengutus para Nabi dan Rasul untuk keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Iman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Orang Islam wajib mengimani para Nabi dan Rasul. Dalam pengertian lain, pengertian beriman kepada Nabi dan Rasul. Beriman kepada Nabi dan Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul adalah utusan Allah yang diberikan wahyu untuk menyampaikan ajarannya kepada umat manusia. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah salah satu dari 6 rukun iman dalam agama Islam yang harus diyakini dan diterima oleh setiap Muslim. Nabi yang harus diketahui, ada 25 Nabi. Pertama, Nabi Adam alaihissalam. Kedua, Nabi Idris alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam. Yang keempat, Nabi Hud alaihissalam. Yang keempat, Nabi Soleh alaihissalam. Yang kelima, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keenam, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedelapan, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Shu'aib alaihissalam, Nabi Ayyub alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat Nabi berikut adalah sifat wajib, mustahil, dan jaid bagi Nabi dan Rasul. Pertama,
Sifat wajib Nabi dan Rasul. Sifat-sifat ini harus dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Tanpa sifat-sifat ini, mereka tidak dapat menjadi utusan Allah. Yang pertama, sidik atau benar. Nabi dan Rasul selalu berkata benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Mereka tidak pernah berdusta. Yang kedua, amanah dapat dipercaya. Nabi dan Rasul dapat dipercaya untuk menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah. Menerima mereka mengamat diberi amanat yang diberikan kepada mereka. Yang ketiga, tabligh atau menyampaikan wahyu. Nabi dan Rasul selalu menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah kepada umatnya tanpa mensembunyikan apapun. Yang keempat, patonah bijaksana. Nabi dan Rasul memiliki kecerdasan luar biasa untuk memahami dan menjalankan tugas mereka dengan bijaksana dan tepat. Yang kedua, sifat zaid Nabi dan Rasul. Sifat-sifat zaid boleh adalah sifat yang boleh dimiliki oleh Nabi dan Rasul, tetapi tidak harus memiliki oleh semua yang dimiliki oleh semua. Yang pertama, tayyabuh atau menyerupai masalah. Yang pertama, tayabu atau menyerupai manusia. Nabi dan Rasul juga bisa tampak seperti manusia biasa. Meski mereka memiliki kualitas luar biasa, mereka tetap hidup dalam masyarakat dan bersakai dengan umat manusia. Dua, memiliki menikah dan memiliki keluarga. Nabi dan Rasul bisa menikah dan memiliki keluarga, atau seperti halnya Nabi Muhammad SAW yang memiliki beberapa istri dan anak. Yang ketiga, makan dan minum. Nabi dan Rasul juga makan dan minum seperti manusia lainnya, meski mereka tidak menyukainya. Yang keempat, merasa lelah dan mengalami ujian. Nabi dan Rasul juga memiliki merasa lelah dan menghadapi ujian dalam kehidupan, tetapi diuji oleh Allah untuk meningkatkan kualitas keimanan mereka dan umatnya. Rasul Ulul Azmi, Nabi Nuh, diketahui atau dikenal karena kesabarannya dalam berdakwah kepada kaum yang sangat menentang, membangun bahtera selama bertahun-tahun meskipun diolok-olok. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapa para nabi. Ia menunjukkan keteguhan iman yang luar biasa dan siap mengorbankan segala termasuk anaknya Ismail atau perintah Allah. Yang keempat, Nabi Musa memimpin Bani Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Ia menghadapi banyak tantangan, termasuk menghadapi Fir'aun yang zalim. Keempat, Nabi Isa alaihissalam dikenal dengan ajaran kasih sayang dan mukjizatnya. Meski banyak yang menentang, ia tetap menyampaikan wahyu Allah dengan sabar. Kelima, Nabi Muhammad SAW
Rasul terakhir yang menerima wahyu Al-Quran. Ia mendapatkan berbagai tantangan dan penolakan dari kaumnya, namun tetapi berdedikasi dalam menyebarkan agama Islam. Contoh penerapan sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sifat amanah. Contohnya, selalu jujur dan bisa dipercaya dalam menjalankan tugas, seperti menyimpan rahasia teman dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Yang kedua, sifat sidik atau kebenaran. Contohnya mengatakan yang sebenarnya baik dalam situasi yang menguntungkan maupun yang merugikan. Misalnya, tidak berbohong ketika ditanya tentang hasil kerja. Empat, sifat tablik atau menyampaikan. Contoh mengedukasi orang lain tentang kebaikan, seperti berbagai pengetahuan tentang pentingnya menjaga kebersihan atau berbuat baik kepada sesama. Yang keempat, patonah atau bijaksana. Mengambil keputusan dengan bijak dalam situasi sulit, seperti menyelesaikan konflik antara teman dan geng, baik dan adil. Penerapan sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Kasih sayang, pemaaf, tegas, berani, dan rendah hati. Itu yang dimiliki oleh eh, sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, beriman kepada Nabi dan Rasul adalah salah satu rukun iman dalam agama Islam yang mengharuskan setiap muslim untuk menyampaikan dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi yang diutus Allah. Iman kepada Nabi dan Rasul mencakup keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus putusannya untuk memberikan petunjuk hidup yang benar kepada umat manusia. Nabi dan Rasul memiliki sifat-sifat tertentu yang wajib dimiliki, seperti sidik kebenaran, amanah dapat dipercaya, tablik menyampaikan wahyu, dan fatona kecerdasan bijaksana yang menjadikan mereka contoh teladan dalam menjalankan kehidupan yang sesuai dengan wahyu Allah. Selain itu, kita juga meyakini bahwa ada sifat-sifat yang mustahil para nabi dan rasul seperti kazib, dusta, hianat, mengkhianati amanah. Itulah nabi dan rasul tidak hanya sebatas keyakinan, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan seperti mengatakan mereka dalam kehidupan sehari-hari dan menghormati mereka sebagai utusan Allah. Dalam dalam sejarah Islam, terdapat 5 rasul yang disebut sebagai ulul azmi: Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, yang mereka bahan atau kesabaran luar biasa dalam menyampaikan wahyu menghadapi tantangan berat dakwah dalam dakwah mereka. Diwajibkan untuk mengenal, mencintai, dan meneladani kehidupan serta ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir yang membawa wahyu Al-Quran untuk seluruh umat manusia kepada Nabi dan Rasul. Kita akan mendapatkan petunjuk hidup yang benar, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Cukup sekian. Topik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.